Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali ya pada kesempatan ini. eh untuk pertemuan yang keempat ini kita akan menginjak pada KD yang baru yaitu KD 3.2. Materinya adalah listrik statis. Eh, Pada materi listrik statis ini ada empat ya sebenarnya indikator yang utama di sini. Nanti ada beberapa pengembangan. Yang pertama yaitu mengenai menganalisis gaya, yaitu gaya Coulomb atau gaya listrik. Kemudian yang kedua eh, menganalisis medan listrik atau kuat medan listrik nanti. Kemudian menganalisis energi potensial listrik atau EP. Kemudian menganalisis potensial listrik atau V. Ya, baik untuk kesempatan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu yaitu yang terkait dengan gaya, yaitu gaya Coulomb atau gaya listrik. Coulomb itu adalah orang yang menemukannya. Eh, Pertama, menganalisis gaya listrik atau gaya Coulomb. Ya, baik kita tulis saja dulu di sini sebagai indikator pertama, yaitu tentang gaya Coulomb. Ya, yang ke satu gaya Coulomb. Ya, untuk gaya Coulomb atau disingkat dengan F ya, F atau dikasih indeks FC juga gitu ya. Nah, kalau boleh saya beri ini lambang, ini gaya Coulomb begitu juga atau F gitu aja juga boleh. Ya, untuk gaya Coulomb perlu diperhatikan yaitu gaya yang terjadi antara muatan, yaitu muatan eh, bisa sejenis, bisa berlainan jenis, ya. Karena kita tahu muatan, mungkin di SMP juga sudah dikenalkan ya. Ada dua jenis muatan yang sudah kalian pahami mungkin di SMP ya ini. Baik, saya akan coba ilustrasikan dulu yang pertama terkait dengan muatan. Kalian harus paham dulu tentang muatan yaitu plus ya. Kemudian satunya lagi min. Muatan disimbolkan dengan huruf Q. Q boleh besar, boleh kecil ya. Lalu perhatikan karakter muatan positif dan negatif ini. Sebelumnya kalian harus paham dulu tentang apa itu garis-garis gaya listrik. Nanti bisa dibaca di referensi apa yang dimaksud dengan garis-garis gaya listrik. Kalau saya gambarkan garis-garis gaya listrik dari muatan ini, eh, tidak semuanya ya, hanya beberapa saja. Misalnya begini, ya, ini juga sama. Garis-garis gaya listrik ini yang dimiliki oleh muatan positif maupun negatif, eh, bentuknya dulu adalah bersifat radial, artinya menyebar ke segala arah. Ya, radial. Dan semakin dekat dengan muatan, garis-garisnya semakin rapat. Kalau semakin jauh, semakin renggang. Ya, ini sifatnya radial. Lalu kalau radial, tapi perlu diperhatikan beda antara positif dan negatif. Kalau positif itu arahnya keluar, ya, radial dengan arah keluar, perhatikan arahnya, ya, ini. Sementara untuk negatif arahnya adalah masuk. Nah, gini, ya. Nah, ini. Garis-garis gaya listrik inilah yang membantu kita nanti bisa menggambarkan mengenai gaya Coulomb, tarik-menarik dan tolak-menolaknya. Bagaimana sifat dari kedua ini ketika atau dari garis-garis gaya listrik ini dengan bantuan ini ya. Misalnya ada muatan plus dengan min. Berarti ini garis-garis gayanya bisa langsung begini. Nah, ya ini.
Nah, gini. Kemudian kalau plus dengan plus ya, karena plus itu keluar, nah, gini, ini juga ke sana berarti dia nggak mau. Hmm, begini, ya ini saya gambarkan sebagian aja, nggak usah semua daripada banyak kan nanti. Kalau min, misalnya min dengan min juga sama, karena min itu sifatnya adalah masuk, ya berarti nanti begini gambarnya. Dia tidak mau karena min dengan min. Tetapi sebaliknya kalau plus dengan min yang ini, dia langsung nyambung saja ya. Ini plus, ini min yang seperti tadi. Jadi nyambung. Inilah yang dinamakan dengan gaya tarik dan tolak dilihat dari sisi gambar garis-garis gaya listriknya. Kalau demikian, karena garis-garis gaya listrik itu sifatnya adalah khayal, saya tidak perlu menggambarkan secara kesemuaan, saya cukup menggambarkan satu atau dua saja. Coba plus, min. Ya, berarti karena plus min tadi adalah garis-garisnya nyambung, istilahnya di sini tarik-menarik. Berarti kalau digambarkan, kalau ini adalah Q1, di sini Q2, maka plus tadi kan keluar. Nah, gini. Kalau min sebenarnya keluar karena nyambung dengan ini. Maaf ini akhirnya terjadi tarik-menarik. Kalau tarik-menarik boleh saya gambarkan langsung saja gayanya. Ya ini, nah begini. Ini namanya F12, ini namanya F21. Ya. Bagaimana kalau misalnya plus dengan plus? Ya. Gambarnya gimana? Plus tolak menolak. Ya, berarti ini F, tolaknya ke sana karena gambar tolak menolak itu seperti ini. Ini F12 karena ini adalah Q1, ini Q2, maka di sini F21. Ya, itulah gambar gayanya dulu. Paham dulu ya, gambar gayanya. Kalau min dengan min sama ya, tetap tolak menolak ke sana ya. Ini F1, oh maaf, ini Q1 ya. Ini Q2, maka ini namanya sama F12, ini F21. Nah, itu kalau muatannya hanya 2. Bagaimana kalau muatannya lebih dari 2? Ya, misalnya ada 3 muatannya. Coba saya gambarkan. Plus, min, plus. Ya, ini Q1, min ini saya beri nama Q2, ini Q3. Nah, sekarang antara Q1 dan Q2, saya gambarkan plus dengan min berarti tarik-menarik. Ini ke sini. Ini adalah F12. Ya. Terus ini sebaliknya ya ini F21. Nah, begini. Terus 1 dengan 3 plus dengan plus tolak menolak. Nah, berarti ini ke sana. Coba saya gambar dengan warna lain ya. Biar kelihatan nanti. Misalnya ini. Ini adalah F13. Ya, ini juga saya gambar di sini berarti F31. Oke. Kemudian kalau ini 2 dengan 3 plus min tarik menarik ya. Ini lihat kalau ini saya buat garis bantu antara muatan 3 dengan 2 plus min tarik menarik berarti ini nanti ada F berapa ini? 3, 2. Ini juga demikian. Ini ada F 2, 3. Ya, lihat ini adalah garis bantu untuk membuat lurus gaya itu. Ya, itulah kalau muatannya lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Idem ingat, kalau positif dengan positif alias sejenis,
Ingat di sini sebagai gambaran saja untuk menggambarkan gayanya sejenis tolak menolak ya, tolak menolak. Kemudian berlainan jenis tarik menarik. Ini sebagai acuan dalam menggambar. Ya, dalam menggambar ini sebagai acuan. Tarik itu bagaimana, tolak menolak bagaimana, ini tadi sudah saya buatkan. Coba kalau kita buat simulasi satu lagi. Misalnya muatannya 3, tapi segaris. Ya, plus. Segaris ini saya buat di sini. Min. Ini saya buat di sini. Plus. Ya. Ada 3 muatan. Ini Q1, Q2, Q3. Kita ingin menggambarkan bagaimana interaksi muatan 3 ini yang segaris dan kita ingin menggambarkan ini gayanya. Kita lihat dulu Q1 dengan Q2. Q1, Q2 plus dengan min tarik menarik. Berarti ini ada F1, 2. Ini juga ada F2, 1. Ya. 1 dengan 3 plus dengan plus tolak menolak. Berarti ini ada F1, 3. Berarti di sini juga ada F3, 1. Sekarang 2 dengan 3 plus dengan min. Plus dengan min tarik menarik ya. Saya buat di sini. Ini berarti F23 ini F32 ya. Ingat kalau hal seperti ini F13 itu sama dengan F31. Besarnya sama cuma arahnya berlawanan. Begitu aja. Ya. Ini juga sama nanti F21 itu juga sama dengan F12. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Di sini F32 sama dengan F23. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Itu aja. Ya, itu sebagai gambaran untuk menentukan arah gaya dari muatan-muatan titik yang terletak segaris atau tidak segaris, atau mungkin kalau punya simulasi yang lain coba nanti di rumah dibuat gambarnya ini. Ini plus, ini min. Silahkan dibuat. Berarti ada 4. Gitu ya. Nah, ini sebagai garis bantunya di tengah diagonalnya nanti. Nah, ini misalnya Q1, Q2, Q3, Q4. Ya, silahkan dibuat simulasinya nanti. Arahnya dulu. Baik, ketika kita bicara tentang gaya, gaya itu adalah besaran vektor. Dia di samping punya besar, maka juga punya arah. Yang kita bicarakan tadi adalah arahnya. Nah, sekarang kita bicarakan masalah besarnya. Berapa sih besarnya gaya Coulomb itu? F itu tidak lain sama dengan adalah K. Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya, ini lihat. Misalnya ini gaya tarik-menarik. Nah, begini. Dan R itu adalah jarak antar pusat muatan. Nah, ini adalah R. Ya, ini F-nya. Ini F12, ini F21 ya. Kalau ini muatan Q1, ini Q2, maka gayanya adalah ini. Nah, ilustrasi gambarnya, gayanya adalah K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya, ini adalah rumus gaya Coulomb.
F itu nanti satuannya Newton, K itu adalah seperempat Pi epsilon 0. Ini kurang bagus ini, saya buat begini aja ya. Seperempat Pi epsilon 0. Saya buat begini. Pi epsilon 0. Gini. Ya, atau K itu sendiri nanti bisa dilihat di sana adalah 9, 10 pangkat 9. Ya, satuannya adalah Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Ki sendiri apa? Ki adalah muatan, ya. Satuannya adalah kulom. Ya. Itu untuk besarnya. Ingat, gaya adalah memiliki dua buah besaran karena dia sebuah vektor di samping arah, maka dia juga punya besar. Kalau besarnya nanti pakai F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Sementara arahnya ya tergantung dari jenisnya. Apakah dia tarik-menarik atau tolak-menolak ya. R itu jarak antar muatan ya. Jadi kalau kita punya muatan, segera interaksinya bisa kita gambar. Pakai tarik-menarik atau tolak-menolak. Setelah itu baru kita menghitung besarnya. Nah, sekarang menghitung besarnya bagaimana? Ingat contoh tadi, kalau misalnya yang tadi ya, ada ini 3 buah muatan plus Q1. Di sini plus lagi ini Q2. Di sini plus lagi ini Q3. Saya ingin menghitung berapakah besarnya gaya yang dialami oleh muatan 3. Berarti saya cukup menggambar yang ada di muatan 3 saja. Nah, berarti ini plus dengan plus saya gambar ini. Ini adalah saya kasih nama untuk interaksi pertama. Berarti F31. Nah, kemudian plus plus. Plus plus berarti juga ada lagi di sini. Nah, ini adalah F32. Jadi F total F3 itu nanti adalah F31 plus F32. Arahnya kemana? Ke kanan. Ini arahnya. Jelas ya? Nah, kalau yang seperti tadi, misalnya ini. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menjumlahkannya? Ya, F misalnya ini, F1, jumlahkan aja. F13 plus F12. Tapi karena sudutnya membentuk sudut 90, berarti nanti pakai akar F13 kuadrat plus F12 kuadrat gitu. Jadi penjumlahannya juga secara vektor. Ini F1 cos kan ada ya karena sudutnya 90. Nah, biasa aja. Ini kalau yang ini lihat. Untuk F2, kalau F2 bagaimana? F2 itu adalah akar F21 kuadrat ditambah dengan F23 kuadrat ya. Lihat di situ sudutnya adalah tidak 90. Berarti gimana? Ya plus lagi F21 F23 cos
theta. Ya, sebagaimana rumus penjumlahan secara vektor. Ya, jadi ini sudah tidak asing lagi rumusnya, karena di matematika ya sudah dibicarakan dan sudah sering dipakai ini. Ya, sering dipakai di matematika. Saya rasa tidak asing lagi ini. Ini kurang lengkap ini ya, sorry. Ini saya tambahkan plus 2 F21 F23 cos theta. Ya, itu kalau membentuk sudut theta terhadap ini gaya satu dengan yang lain. Jadi ini theta ini adalah sudut yang diapit. Ingat, untuk penjumlahan nanti kita coba beberapa kali di dalam soal penggunaan persamaan dan ini ya, di dalam pembahasan nanti kita coba untuk memakai itu. Baik, di sini tadi kita sudah panjang lebar berbicara tentang gaya Coulomb, yaitu untuk menentukan arah kita cukup menggunakan muatan yang terdapat di dalam tanda yang terdapat di dalam muatan itu, ya. Kemudian tarik menarik atau tolak menolaknya dilihat dari ini tadi, sejenis atau berlainan jenis, ya. Kemudian cara menjumlahkannya bisa kalau searah, misalnya kalau seperti ini langsung aja. Kalau berlawanan arah, ya misalnya di sini yang berlawanan arah adalah ini. Ya ini kalau saya gambarkan yang di tengah ini plus dengan ini adalah F21. Kemudian ini adalah F23. Resultannya gimana? F2 nanti ya otomatis F21 min F23 begini ya. Jadi kalau searah ya dijumlah, kalau berlawanan arah ya dikurangi. Kalau membentuk sudut ya dijumlahkan sebagaimana penjumlahan vektor dalam membentuk sudut yaitu. Itu saya rasa untuk gaya Coulomb ya. Banyak permasalahan tentang arah biasanya nanti untuk menggambarkannya ya. Karena mengingat seperti itu, nanti buatlah simulasi sebanyak-banyaknya. Sebagai gambaran, misalnya saya beri arahan lagi, misalnya di sini Q, ya. Ini yang segaris. Kalau di sini ada 4 Q, nah, plus. Nah, lalu di sini lagi ada min. Maaf ini biar gak jelas. Ini ada min, ya, minus Q. Buatlah simulasi gambarnya. Lalu nanti tentukanlah, ya, tentukan kemungkinan muatan mana yang akan mendapatkan gaya yang sama dengan 0. Ya, kemungkinan gaya yang muatan yang mana yang bisa kalau dijumlahkan bisa sama dengan 0. Ya, bisa. Nanti bisa dibuat sebagai gambaran ini harus mampu membuat gambarnya dulu. Gambarnya. Ini Q. Ini 4 Q. Ini Q. Kalau saya gambar antara Q dengan 4 Q itu plus dengan plus tarik menarik. Maaf, tolak menolak ini saya gambar di sini. Ya. Katakanlah ini tadi 1 2 3, berarti di sini F12. Ya, kemudian untuk 13 plus dengan min.
tarik menarik. Ya, ini saya gambar gini aja, kecil. Ini F13. Kemudian untuk yang muatan 2, reaksinya dengan muatan 1 atau interaksinya dengan muatan 1 plus dengan plus tolak menolak. Ya, karena tolak menolak berarti arahnya ke sana. Ini saya buat F21. Ya. Kemudian ini dengan muatan 3 plus dengan min. Berarti tarik menarik saya buat begini. Nah, di sini F23. Berarti ada 2 ya, F21 dan F23. Nah, ini F21-nya yang bawah, saya tulis di bawah saja. Gini. Kemudian untuk muatan 3. Kita gambar 3 dengan 1 itu tarik menarik ya. Kalau saya gambar berarti ini F31. Lalu mana ini? 4 F3 dengan F2 plus dengan min. Ya, tetap tarik menarik lagi. Gambarnya gimana? Ini begini. Ini F32. Maaf di sini saya coba menggambarkan beda ya. Apa panjang pendek? Panjang pendek itu mewakili besar kalau sebuah vektor. Jadi yang besar berarti kayak gambarnya panjang, yang pendek itu yang kecil. Berarti nanti karena vektor satuannya besar kecilnya. Kalau kita lihat komposisi semacam ini, kalau kita ditanya kemungkinan manakah ya resultan yang dialami oleh muatan 1, 2, 3 itu bisa sama dengan 0, itu yang mungkin hanya kalau 2 nggak mungkin searah, kalau 3 juga nggak mungkin karena searah. Di 1, kalau di 1 perhatikan, kalau di 1 itu sebenarnya ya nggak mungkin. Kenapa? Lihat, ini F3, 1 ini selalu lebih kecil dibanding dengan F12 karena jaraknya itu dekat, ya, berarti nanti gayanya lebih besar. Sementara yang dengan muatan 3 jaraknya jauh dan muatannya kecil, ya berarti gayanya selalu lebih kecil. Jadi nanti walaupun arahnya berlawanan, tidak mungkin dia akan mendapatkan gaya yang dijumlahkan sama dengan 0, tidak mungkin. Mungkin pada suatu kondisi tertentu, ya bisa juga seperti ini. Saya buatkan yang berikutnya. Misalnya ini, saya pindah ini 4Q, ya. Plusnya saya pindah ke sini. Ini plus Q. Nah, ini min Q. Saya pindah sini. Nah, oke. Kalau saya pindah ke situ, coba saya ingin menganalisis yang ini. 4Q dengan Q plus dengan plus tolak menolak ini. Gambarnya saya gambar. Ini F21 ya, ini katakanlah 2, ini 3, ini 1. Lalu dengan muatan 3 yaitu plus dengan min, tarik menarik. Berarti saya gambar ke sini kecil. Ya, ini adalah F23, lebih kecil karena muatannya kecil dan jaraknya walaupun sama ya. Itu ya nggak mungkin ya. Kalau muatan 3 plus dengan min tarik menarik, plus dengan min tarik menarik juga nggak bisa. Kemudian kalau muatan 1 plus dengan plus tolak menolak ya sana, plus dengan min tarik menarik. Ya, ya kalau muatan 3 nanti
bisa begini. Muatan 3 dengan 1 interaksinya bisa begini. Ya. Ini nanti bisa F 1, 2. Yang di sini adalah F 1, 3. Baik, sebanyak mungkin kalian membuat simulasi dan menghitung. Ya, ini ingat komponen utama adalah harus tahu tarik-menarik atau tolak-menolak dulu. Ini kesimpulan utama. Yang kedua, bisa menggambarkan arahnya dulu. Kalau tarik-menarik gimana, tolak-menolak. Yang ketiga, bisa membuat persamaannya, penjumlahannya secara vektor. 1, 2, 3 ini. Kemudian, bisa menghitung. Kalau menghitung ini belum bisa, ya harus latihan. Ini murni ingat rumus gayanya ini. Ya, harus bisa. F, K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. F-nya satuannya Newton, K seperempat pi epsilon 0, 9,9. Q-nya juga muatan kulom, ada mikrokulom, nanokulom, dan lain sebagainya, ada masalah. R adalah jarak antar muatan. Ya, kemudian bagaimana simulasi kalau muatan segaris, muatan tidak segaris, dan lain sebagainya, atau dalam bentuk segi empat seperti ini. Ya, nanti bisa menggambarkan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa, dan nanti akan saya coba berikutnya untuk kuat medan. Ya, ini gaya kulom dulu atau gaya listrik dulu, baru nanti kuat medan listrik. Ini untuk pertama secara teori ya, nanti latihan hitungan tersendiri. Ya, terima kasih, semoga jelas, dan kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.